ini saya akan membahas perdebatan besar keempat dan kelima dalam studi hubungan internasional. Kedua perdebatan ini memiliki peran penting karena tidak hanya membahas fenomena politik internasional, tetapi juga mempertanyakan cara para akademisi memahami dan menghasilkan pengetahuan mengenai hubungan internasional. Sebelum membahas lebih jauh, perlu dipahami bahwa perkembangan ilmu hubungan internasional sering dijelaskan melalui serangkaian Great Debates atau perdebatan besar. Setiap perdebatan menunjukkan adanya perbedaan pandangan mengenai cara terbaik menjelaskan politik dunia. Jika perdebatan pertama memperdebatkan idealisme dan realisme, serta perdebatan berikutnya berfokus pada metode dan teori, maka perdebatan keempat dan kelima bergerak ke arah yang lebih filosofis dan epistemologis. Perdebatan besar keempat, positivisme versus post-positivisme. Perdebatan besar keempat berkembang pada akhir 1980-an hingga awal 1990-an. Berbeda dengan perdebatan sebelumnya yang berfokus pada isi teori, perdebatan ini berpusat pada pertanyaan yang lebih mendasar, yaitu bagaimana pengetahuan tentang hubungan internasional dapat diperoleh dan apakah pengetahuan tersebut dapat dianggap objektif. Di satu sisi terdapat kaum positivis. Positivisme berangkat dari keyakinan bahwa dunia sosial dapat dipelajari dengan metode ilmiah sebagaimana digunakan dalam ilmu alam. Menurut pandangan ini, terdapat fakta-fakta objektif yang dapat diamati, diukur, dan dianalisis secara sistematis. Tugas ilmuwan adalah mengumpulkan data, menguji hipotesis, dan menemukan hubungan sebab akibat. Kaum positivis percaya bahwa penelitian harus dilakukan secara netral dan bebas nilai. Mereka berusaha memisahkan peneliti dari objek yang diteliti agar hasil penelitian tidak dipengaruhi oleh opini pribadi. Oleh karena itu, pendekatan kuantitatif, statistik, serta pengujian teori menjadi sangat penting dalam tradisi positivis. Dalam studi hubungan internasional, teori realisme dan liberalisme sering dikaitkan dengan pendekatan positivis. Kedua teori ini berusaha menjelaskan pola perilaku negara berdasarkan asumsi tertentu yang dianggap berlaku secara umum. Misalnya, realisme menjelaskan bahwa negara akan selalu berusaha mempertahankan keamanan dan kekuasaannya dalam sistem internasional yang anarkis. Namun, pandangan positivis mendapat kritik dari kelompok post-positivis. Menurut mereka, dunia sosial berbeda dengan dunia alam. Manusia memiliki identitas, nilai, budaya, keyakinan, dan interpretasi yang memengaruhi tindakan mereka. Karena itu, realitas sosial tidak dapat dipahami hanya melalui pengukuran objektif. Kaum post-positivis juga mempertanyakan klaim objektivitas dalam penelitian. Mereka berargumen bahwa setiap peneliti membawa asumsi, nilai, dan latar belakang tertentu yang memengaruhi cara mereka melihat dunia. Dengan kata lain, pengetahuan tidak pernah sepenuhnya netral. Salah satu tokoh penting dalam pendekatan ini adalah Robert Cox. Ia terkenal dengan pernyataan bahwa "Theory is always for someone and for some purpose." Pertanyaan ini menunjukkan bahwa teori tidak pernah benar-benar bebas dari kepentingan politik maupun sosial. Selain teori kritis, pendekatan feminisme dan postkolonialisme juga termasuk dalam tradisi post-positivis. Feminisme mengkritik dominasi perspektif laki-laki dalam studi hubungan internasional, sedangkan postkolonialisme mengkritik bagaimana pengalaman negara-negara barat sering dijadikan standar universal dalam memahami politik dunia. Sebagai contoh, ketika membahas keamanan internasional, kaum positivis mungkin akan mengukur sejumlah senjata, kekuatan militer, atau aliansi antar negara. Sebaliknya, kaum post-positivis akan bertanya siapa yang mendefinisikan ancaman, bagaimana ancaman tersebut dikonstruksi melalui wacana politik, dan kelompok mana yang diuntungkan oleh definisi tersebut. Dengan demikian, inti dari perdebatan besar keempat adalah pertanyaan mengenai epistemologi atau cara memperoleh pengetahuan. Positivis percaya pada objektivitas dan metode ilmiah, sedangkan post-positivis menekankan pentingnya interpretasi, makna, dan kritik terhadap relasi kekuasaan yang membentuk pengetahuan. Perdebatan besar kelima, rasionalisme versus reflektivisme. Perdebatan besar kelima berkembang setelah munculnya perdebatan keempat. Jika perdebatan sebelumnya membahas bagaimana memperoleh pengetahuan, maka perdebatan kelima berfokus pada bagaimana menjelaskan perilaku aktor dalam hubungan internasional. Kelompok pertama adalah rasionalis. Rasionalisme berasumsi bahwa aktor politik, terutama negara, bertindak secara rasional untuk mencapai tujuan tertentu. Negara dianggap mampu menghitung biaya dan manfaat dari setiap tindakan, sehingga keputusan yang diambil merupakan hasil perhitungan strategis. Dalam perspektif rasionalis, kepentingan negara sudah diketahui sejak awal. Tugas teori adalah menjelaskan bagaimana negara menggunakan sumber daya yang dimilikinya untuk mencapai kepentingan tersebut.
Realisme merupakan contoh pendekatan rasionalis yang melihat negara sebagai aktor yang berupaya memaksimalkan keamanan dan kekuatan. Sementara itu, liberalisme melihat negara berusaha memaksimalkan kesejahteraan melalui kerjasama internasional. Meskipun berbeda dalam banyak hal, keduanya sama-sama menganggap bahwa aktor bertindak berdasarkan logika rasional. Di sisi lain, terdapat reflektivisme. Kelompok ini menolak asumsi bahwa kepentingan negara bersifat tetap dan sudah ada sejak awal. Menurut mereka, kepentingan negara justru dibentuk oleh identitas, norma, budaya, sejarah, dan interaksi sosial. Bagi reflektivis, pertanyaan penting bukan hanya mengapa negara melakukan sesuatu, tetapi juga bagaimana negara memahami dirinya sendiri. Misalnya, mengapa suatu negara melihat negara lain sebagai sahabat, sedangkan negara ketiga dianggap ancaman? Jawabannya tidak selalu terletak pada kekuatan militer, tetapi juga pada identitas dan persepsi yang berkembang melalui interaksi sosial. Salah satu teori yang paling terkenal dalam perdebatan ini adalah konstruktivisme yang dikembangkan oleh Alexander Wendt. Wendt menyatakan bahwa anarchy is what states make of it. Maksudnya, anarki dalam sistem internasional tidak memiliki makna tetap. Makna tersebut dibentuk oleh interaksi antar negara. Sebagai contoh, kepemilikan senjata nuklir oleh Amerika Serikat sering tidak dianggap mengancam oleh Kanada. Namun, kepemilikan senjata yang sama oleh negara lain bisa dianggap ancaman. Hal ini menunjukkan bahwa persepsi dan identitas memainkan peran penting dalam hubungan internasional. Perdebatan antara rasionalisme dan reflektivisme pada akhirnya memperlihatkan dua cara berbeda dalam memahami politik dunia. Rasionalisme menekankan kepentingan material dan perhitungan strategis, sedangkan reflektivisme menekankan ide, norma, identitas, dan konstruksi sosial. Sebagai kesimpulan, perdebatan besar keempat mempertemukan positivisme dan postpositivisme dalam perdebatan mengenai cara memperoleh pengetahuan dalam studi hubungan internasional. Positivisme menekankan objektivitas, metode ilmiah, dan pencarian hukum-hukum umum, sedangkan postpositivisme menyoroti pentingnya interpretasi, nilai, identitas, dan relasi kekuasaan. Sementara itu, perdebatan besar kelima mempertemukan rasionalisme dan reflektivisme dalam menjelaskan perilaku aktor internasional. Rasionalisme melihat negara sebagai aktor yang bertindak berdasarkan perhitungan rasional, sedangkan reflektivisme menekankan bahwa kepentingan dan identitas dibentuk melalui proses sosial. Kedua perdebatan ini menunjukkan bahwa studi hubungan internasional tidak hanya berusaha menjawab apa yang terjadi dalam politik dunia, tetapi juga mempertanyakan bagaimana kita memahami, menjelaskan, dan menghasilkan pengetahuan mengenai dunia internasional itu sendiri. Oleh karena itu, perdebatan keempat dan kelima menjadi fondasi penting bagi perkembangan teori-teori kontemporer dalam hubungan internasional. Terima kasih.